Chapter ini dibuka dengan Andri yang mengenakan celemek, sedang menyiapkan masakan spesial berupa yakisoba. Dengan senyum penuh semangat, ia mengungkapkan bahwa bahan rahasia dari masakan itu adalah kebaikan hati. Menurutnya, kelembutan itulah yang mampu meningkatkan cita rasa makanan. Di sisi ruangan, Ego terlihat duduk di depan laptop dengan wajah serius seperti biasanya. Andri meletakkan hidangan di dekatnya sambil menunjukkan kepeduliannya, menyadari bahwa Ego belakangan ini terus-menerus begadang. Ia bahkan menyebut bahwa wajah Ego terlihat lebih parah dari seekor panda. Ego menjawab bahwa dirinya tengah sibuk menyusun konten pelatihan dan menyelesaikan dokumen administrasi untuk ke-23 pemain Blue Lock. Andri kemudian penasaran dengan rencana Ego selama masa libur 14 hari ini. Apa yang sebenarnya ingin dilakukan terhadap para pemain tersebut? Ego menjawab dengan perumpamaan, bertanya balik bagaimana Andri biasanya memasak. Andri menjelaskan bahwa ia akan memikirkan apa yang ingin dimakan, lalu mencari bahan-bahan yang dibutuhkan. Mendengar itu, Ego menjelaskan bahwa 14 hari ini akan digunakan para pemain untuk mencari bahan-bahan yang hilang dalam diri mereka. Ia menambahkan, jika ingin menjadi raja lagi, maka seseorang harus pergi ke tempat yang bisa mengungkapkan potensi sejatinya. Transisi berpindah ke Baru yang membaca surat dari Ego. Isi surat itu menyuruhnya pergi ke suatu tempat untuk kembali menjadi seorang raja. Saat Baru berjalan santai, ia tiba-tiba disapa oleh sekelompok orang yang mengenalinya sebagai Baru dari Blue Lock. Mereka berkata bahwa mereka sudah menunggunya. Ternyata, Baru dibawa ke sebuah tempat latihan American football. Dikelilingi oleh pria-pria bertubuh kekar dan garang, ia hanya bisa memasang ekspresi terkejut tanpa tahu apa yang sedang terjadi. Sementara itu, Bajira telah tiba di sebuah sekolah dasar. Berdasarkan pesan dari Ego, ia diminta untuk belajar melalui mengajar dan merasakan kembali masa kecilnya. Saat masuk ke dalam kelas, para murid yang mengenalnya langsung menyambut dengan antusias dan memintanya mengajari sepak bola. Dengan tawa khasnya, Bajira menerima peran sebagai guru mereka. Adegan berpindah ke Santetsu yang kini berada di sebuah kolam renang. Surat dari Ego yang diterimanya memintanya untuk membuang kakinya dan menjadi ikan, sebuah metafora untuk beradaptasi dengan lingkungan baru dan tantangan yang berbeda. Sementara itu, Chigiri menerima pesan yang mendorongnya untuk memiliki daya tahan jantung dan paru-paru yang setara dengan kecepatan luar biasanya. Kunigami terlihat tengah berlatih keras di sebuah dojo bela diri. Pesan dari Ego menyatakan bahwa jawabannya terletak dalam pertarungan dan ia harus menjadi yang terkuat dalam pertempuran jarak dekat. Di tempat lain, Shidoriose melakukan aksi ekstrim berupa terjun payung. Ia juga menerima pesan dari Ego yang menyuruhnya untuk melakukan semua hal yang pernah ingin dicoba sebelum mati. Semuanya akan ditanggung oleh Blue Lock. Nampak, ia berteriak kegirangan sambil jatuh bebas dari langit. Rin terlihat duduk bersila di tengah ruangan, bermeditasi. Pesan dari Ego untuknya adalah agar melihat kembali egonya sendiri. Namun sesi meditasinya terganggu oleh seorang kakek tua yang berkali-kali memukul kepalanya dengan tongkat kayu karena kehilangan fokus. Rin mengeluh karena ini sudah yang ke-50 kalinya dan mengejar si kakek dengan emosi yang memuncak. Sementara itu, Ryo tampak sedang melatih daya tahan tubuhnya. Di tengah latihan berat itu, ia teringat percakapannya dengan Nagi di masa lalu. Ketika Nagi bertanya-tanya, apakah masa depannya akan berbeda jika tidak bergantung pada Ryo. Ryo termenung, mengakui bahwa dirinya selalu percaya bahwa mereka berdua akan tetap bersama di suatu tempat. Namun kini, menjalani hidup tanpa Nagi membuatnya merasa asing dan tidak terbiasa. Ia merasa frustasi dan menyebut semuanya menyebalkan. Saat ia tenggelam dalam pikirannya, seorang pelayan bernama Baya datang membawa surat dari Blue Lock. Isi surat itu menyebut bahwa Ryo adalah prajurit spesial Blue Lock dan ditugaskan untuk menyalin seluruh pemain yang bertahan menjadi master kopi. Jalan menuju nomor 1 masih terbuka untuknya. Bersama surat itu, disertakan juga sebuah SD card berisi rekaman dari 22 pemain lainnya. Baya merasa bahwa tugas ini sangat tidak masuk akal untuk diselesaikan hanya dalam 14 hari, bahkan oleh seseorang dengan kemampuan fisik seperti Ryo. Namun Ryo tidak mundur. Ia memutuskan untuk segera bergerak, menyatakan bahwa menggerakkan tubuh lebih baik daripada berpikir terlalu lama. Ia bersumpah akan melakukan tugas itu sepenuhnya. Seluruh pemain yang menjalani masa jeda 14 hari mendapat pesan masing-masing dari Ego untuk menggali potensi mereka hingga ke ambang batas. Dengan semangat yang membara, mereka semua melangkah maju demi menghadapi panggung terbesar. Selama Piala Dunia U20 nanti, masing-masing dari mereka lah yang akan menjadi tokoh utamanya. Kini kita kembali bersama Ego Jinpachi.
Ego menyantap hidangan yang telah disiapkan oleh Henry. Sambil menikmati setiap suapan, pikirannya terus mengarah pada misi besar yang tengah ia rancang. Baginya, pada akhirnya, setiap orang di Blue Lock adalah seorang striker. Ketika mereka semua kembali, masing-masing dengan insting yang tidak pernah tumpul dan ambisi untuk menjadi nomor 1, maka pertemuan itu akan memicu reaksi kimia yang dahsyat. Sebuah kombinasi tak terduga dari 23 ego yang telah ditempa, dan dari ledakan itu akan lahir fusi baru, kebangkitan Blue Lock yang sesungguhnya.